Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, apa kabar? Ibu doakan mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Meskipun saat ini kita masih terkungkung oleh pandemi COVID-19. Ayo, ibu mohon kalian tetap semangat, tetap berdoa, tetap jaga kesehatan agar kalian tetap sehat. Anak-anakku semuanya, di layanan klasikal BK hari ini, Ibu akan menjelaskan atau lebih kepada pasnya itu sharing dengan kalian. Karena hasil dari angket kebutuhan siswa, kalian di sini lebih banyak ingin dijelaskan oleh Ibu tentang keperguruan tinggi, baik itu negeri ataupun swasta ataupun kedinasan. Nah, di dalam kesempatan ini Ibu akan mencoba sharing dengan kalian tentang bagaimana kelanjutan kalian setelah lulus SMA. Nah, mungkin kalian bingung, apakah yang harus kalian lakukan setelah lulus SMA? Kalian misalkan sudah lulus, kalian bereforia untuk meluapkan rasa kesenangan kalian dengan cara coret-coret pakaian seragam, konvoy. Itu adalah kelakuan yang tidak lebih positif, bahkan itu mungkin lebih kepada mengarah yang negatif. Nah, justru dengan kalian lulus SMA, kalian harus berpikir, saya sekarang harus kemana? Lulus SMA, mau kemanakah kalian? Sebenarnya lulus SMA itu idealnya kalian harus kuliah. Karena kenapa? Kalau lulusan SMK, mungkin kalian sudah pasti bisa langsung bekerja. Karena SMK itu lebih kepada vokasi, sudah dibekali dengan keterampilan kerjanya. Namun kalau untuk SMA, mereka harus sudah siap untuk bisa kuliah. Namun kenyataannya, lulusan SMA ini juga banyak yang tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Kemudian berbagai macam alasan yang tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Apakah itu biaya kuliah mahal atau tidak terjangkau? Nah, sekarang kalau misalkan kalian yang mampu untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, solusinya harus bagaimana? Mencari alternatif, saya harus kemana kuliah? Atau saya harus bagaimana? Tadi Ibu sudah jelaskan, idealnya adalah kalian harus kuliah di PTN ataupun PTS. Atau tadi misalkan kendalanya biaya terlalu mahal, kalian bisa kursus keterampilan, bisa teknisi komputer, perhotelan dan sebagainya. Atau kalian bisa kuliah sambil bekerja. Mungkin kerjanya part time aja. Kalau yang mampu, punya kekuatan yang kuat melebihi dari yang lainnya, bisa sambil kuliah, bisa sambil kerja. Atau mungkin yang merasa, saya sudah lulus SMA ini, terutama untuk perempuan, saya udah bisa berumah tangga, saya siap untuk berumah tangga. Misalkan bisa kalian kuliah sambil berumah tangga. Itu juga kalau suaminya mampu untuk menguliahkan kalian karena punya duit yang lebih. Atau misalkan saya nggak punya duit untuk kuliah, untuk kursus atau untuk apa, kalian bisa wirausaha atau wira swasta. Misalkan kalian menjadi makelar atau coba-coba bekerja di bengkel, lambat laun yang tadinya tidak mengetahui perbengkelan, karena dengan belajar berpengalaman di bengkel itu mungkin bisa menjadikan kalian bisa. Atau misalkan bisa kalian kerja menjadi karyawan. Lulusan SMA biasanya paling bisa bekerja di toko atau misalkan di pabrik. Karena sesuai dengan background atau latar belakang pendidikannya. Nah, itu mungkin solusi yang bisa kalian lakukan setelah lulus SMA. Nah, ini yang misalkan kalian harus paham, yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi, kalian harus tahu dulu, jangan kalian nanti salah pilih.
Kalian maunya ke sini kok ngambilnya ke sana. Nah, yang harus kalian sekarang ketahui, jenis-jenis perguruan tinggi apa aja yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah, yang harus kalian ketahui, jenis perguruan tinggi itu adalah universitas. Ibu yakin kalian sudah tahu universitas, tapi tidak tahu apa sih universitas itu. Universitas itu adalah lembaga pendidikan tinggi dengan beberapa rumpun keilmuan yang diampu oleh beberapa fakultas. Jadi maksudnya di sini namanya juga universal atau universitas atau universal. Berarti di situ umum, luas, ya. Sehingga di sini terdapat berbagai rumpun keilmuan. Contohnya bisa rumpun keilmuan sosial, rumpun keilmuan MIPA, rumpun keilmuan teknik, rumpun keilmuan kesehatan, dan sebagainya. Itu ada di universitas. Contohnya Unpad, UGM, Undip, UI, UPI, dan sebagainya. Nah, itu kalau kalian ingin lebih mencari atau masuk ke universitas. Dan universitas itu adalah lebih kepada pengembangan keilmuan, ya, pengembangan keilmuan karena lebih banyak teori daripada praktek. Jadi kalian itu kalau di universitas itu diharapkan untuk bisa lebih lanjut ke jenjang selanjutnya, bisa ke S2 sampai ke S3, ya. Nah, ini coba kalian pahami dulu tentang universitas. Kalau kalian sudah paham tentang universitas dan kalian bercita-cita ke universitas, silahkan kalian pilih itu. Kemudian yang kedua adalah yang namanya perguruan tinggi yang disebut institut. Institut itu apa? Institut adalah lembaga pendidikan tinggi dengan satu rumpun keilmuan yang diampu oleh fakultas, jurusan, atau program studi atau biasa disebut prodi, ya. Nah, di dalam institut ini biasanya karena rumpun keilmuannya hanya satu, contohnya ITB, Institut Teknologi Bandung. Nah, itu berarti lulusan dari ITB biasanya untuk ke masalah teknik. Atau misalkan dulu IKIP, Institut Keguruan Ilmu Pendidikan. IKIP itu akan mengeluarkan kesarjanaannya dan mahasiswa lulusan dari IKIP pasti akan menjadi guru. Yang tidak ingin menjadi guru jangan kuliah di IKIP. Itu dulu. Tapi sekarang IKIP sudah berubah menjadi UPI, sehingga di UPI pun sekarang sudah berbagai rumpun ilmu. Jadi tidak hanya untuk kejuruan aja sebagai pendidikan atau sebagai guru, tapi di UPI itu sudah rumpun ilmunya sudah lebih banyak lagi. Nah, jadi itu untuk institut. Jadi kalian harus paham kalau institut itu hanya di sini pendidikan tingginya dengan satu rumpun keilmuan, ya. Sekali lagi, satu rumpun keilmuan. Contohnya misalkan IPB, Institut Pertanian Bogor. Jelas di situ lulusan dari IPB mereka akan menjadi tenaga-tenaga ahli khususnya di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, dan sebagainya. Kemudian lanjut ke yang ketiga adalah yang mereka mengatasnamakan sekolah tinggi. Apa sih sekolah tinggi? Sekolah tinggi itu adalah lembaga pendidikan tinggi dengan satu cabang keilmuan. Satu cabang keilmuan, ya. Dan hanya mempunyai satu jurusan atau hanya terdiri dari satu fakultas. Yang di dalam fakultas tersebut terdiri dari beberapa jurusan. Contohnya misalkan yang di swasta ada STIE, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Di dalam STIE itu hanya ada satu fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi. Hanya jurusannya atau prodinya bermacam-macam.
Misalkan ada jurusan akuntansi, ada jurusan manajemen, ada jurusan ekonomi perbankan, dan sebagainya. Jadi sekolah tinggi itu di dalamnya itu hanya satu cabang keilmuan dan hanya satu fakultas, tapi terdiri dari berbagai macam bidang program studi. Ya, contohnya misalkan STPB, Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, STIE, dan sebagainya. Nah, mungkin kalian sampai di sini sudah ada gambaran tentang sekolah mana yang akan kalian pilih. Dan yang terakhir, ada lagi yang keempat, bukan terakhir, adalah akademik. Jenis perguruan tinggi yang keempat adalah akademik. Apa sih akademik? Akademik itu adalah lembaga pendidikan tinggi dengan satu cabang keilmuan. Contohnya, dulu ada Akmil, Akademi Militer. Coba, apakah di Akmil ada tentang jurusan peternakan? Jurusan kedokteran? Enggak ada, karena Akmil itu lembaga pendidikan yang hanya satu cabang keilmuannya itu. Lulusan dari Akmil, kalian pasti akan menjadi seorang perwira militer. Ya, ke Akmil, ke Akpol, atau ke Akademi Kebidanan, udah spesifik. Untuk ke Akmil jadi perwira militer, untuk Akbid menjadi di bidang kebidanan. Ya, jadi akademi itu hanya satu cabang keilmuan. Kemudian yang terakhir adalah politeknik. Poli itu jelas banyak ya. Apa sih politeknik itu? Lembaga pendidikan tinggi dengan satu atau beberapa bidang keahlian. Ya, lembaga pendidikan tinggi dengan satu atau beberapa bidang keilmuan. Yang di dalamnya itu tentang pendidikan diploma. Dan politeknik itu adalah lebih kepada pendidikan vokasi, karena di dalam politeknik itu lebih banyak melaksanakan praktek. Contohnya praktek 60% dan teori 40%. Jadi kalau kalian ingin bisa langsung punya keterampilan, ingin punya langsung vokasi dan bisa langsung bekerja, kalian pilihlah yaitu ke politeknik. Jadi politeknik itu kalian nanti lulusannya sudah langsung punya keterampilan. Beda dengan misalkan perguruan tinggi, universitas, institut dan sebagainya, itu adalah lebih kepada pengembangan ilmu. Tapi kalau politeknik lebih kepada vokasi. Ya. Kemudian kalian sekarang tinggal milih mau kemanakah dari kelima perguruan tinggi, jenis-jenis perguruan tinggi yang tadi Ibu jelaskan, ya. Nah, sekarang kalian pun harus tahu, selain jenis-jenis perguruan tinggi, di perguruan tinggi itu ada status, ya, status perguruan tinggi. Apa aja sih status perguruan tinggi itu? Misalkan seperti kalau kita sebagai manusia ditanya, Neng, statusnya bagaimana? Status di situ adalah nikah atau belum nikah, bener nggak? Nah, sekarang kalau status di perguruan tinggi adalah statusnya negeri, swasta, atau kedinasan. Jadi ada 3 status di perguruan tinggi, negeri, swasta, dan kedinasan. Kalau negeri itu suatu lembaga milik pemerintah atau negara, jelas yang negeri itu disubsidi langsung oleh pemerintah. Tapi kalau swasta, suatu lembaga milik yayasan atau lembaga. Sehingga di sini adalah masalah finansialnya, masalah keuangannya, semuanya dibebankan kepada mahasiswa. Karena di sini lembaga yayasan yang mendirikannya. Contohnya, untuk misalkan gaji-gaji para dosennya itu hasil daripada pengumpulan uang-uang yang kalian berikan sebagai mahasiswa di swasta yang nantinya untuk
selain penggajian para dosennya dan juga untuk operasional perguruan tinggi swasta tersebut, ya. Jadi kalau di swasta selalu bilang, Bu, lebih mahal, otomatis. Karena apa? Karena swasta itu milik yayasan atau lembaga. Beda dengan negeri. Kalau negeri itu adalah milik pemerintah atau negara. Sehingga kalau negeri jelas pemerintah ikut campur tangan di dalamnya dan ada subsidi langsung dari pemerintah. Dan bahkan untuk negeri, dosen-dosennya, semuanya karyawannya yang pegawai negeri itu digajinya dari pegawai negeri atau dari negara. Jadi bukan digaji dari uang SPP kalian, uang kuliah kalian, tapi jelas digaji oleh pemerintah. Dan satu lagi ada, status perguruan tinggi itu adalah kedinasan. Apa sih kedinasan? Kedinasan itu adalah suatu lembaga milik pemerintah. Atau misalkan di sini milik BUMN dan departemen. Yang setelah lulus direkomendasikan masuk pada lembaga tersebut. Jadi kalau sekolah kedinasan itu jelas semacam ikatan dinas. Kalau kalian masuk ke kedinasan, contohnya ke STAN, kalian gratis kuliah, tidak mengeluarkan sepeser pun uang yang kalian keluarkan pada saat kalian kuliah. Bahkan setelah lulus dari STAN, Akmil atau Akpol, kalian langsung diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau menjadi CPNS, ya. Jadi kalau kalian ingin gratis kuliah dan ingin langsung mendapat pekerjaan, tidak usah door to door kalian melamar pekerjaan, masuklah ke kedinasan, ya. Kemudian yang selanjutnya nih Ibu maraton ya, biar nanti mungkin kalian kalau tidak mengerti bisa nanti kalian tanyakan ke Ibu, ya. Di sini ada program pendidikan di perguruan tinggi yang harus kalian ketahui. Program pendidikan di perguruan tinggi itu ada bermacam-macam. Pertama, yang dinamakan Diploma 1. Diploma 1 itu lama pendidikannya minimal 1 tahun. Baik dalam maupun luar. Istilahnya dalam negeri maupun luar negeri, ya. Tapi di dalam Diploma 1 itu tidak mengeluarkan gelar karena cuma 1 tahun. Hampir sama dengan kursus. Kemudian ada Diploma 2. Diploma 2 juga sama. Lama pendidikannya hanya 2 tahun dan tanpa gelar juga. Ada yang ketiga, Diploma 3, seperti misalkan Polban, Politeknik Bandung, Polman, Politeknik Manufaktur. Nah, di dalam Diploma 3 itu, kalian bisa menyelesaikan perkuliahannya selama 3 tahun. Kalau Diploma 3 ini, kalian tetap punya gelar, ya, yaitu namanya AMD, Ahli Madya, untuk di dalam negeri. Misalkan lulusan dari Diploma 3 Polban jurusan akuntansi, misalkan Hamdan Ahli Madya akuntansi, misalkan begitu. Jadi Hamdan itu lulusan dari Polban jurusan akuntansi Diploma 3. Nah, yang Diploma 3 dari Polban mungkin mereka itu sudah bisa, karena vokasi sekolahnya bisa langsung bekerja. Mereka sudah punya keterampilan untuk bisa langsung terjun ke lapangan. Biasanya, terutama perusahaan-perusahaan swasta akan lebih senang mengambil lulusan Diploma 3 dari Politeknik. Karena apa? Karena mereka sudah siap kerja. Dan penggajiannya tidak terlalu mahal. Beda dengan lulusan S1 dari perguruan tinggi, misalkan universitas atau institut. Mereka nuntut finansialnya yang tinggi karena saya sarjana. Tapi di bidang keterampilan, di bidang vokasi jauh dibandingkan dengan lulusan yang Diploma 3. Ya. Jadi silakan kalian nanti tinggal pilih mau langsung bekerja atau mau langsung lanjut studi yang lebih tinggi lagi. Ya, kemudian untuk yang keempat di Politeknik misalkannya di sini ada Diploma 4. Diploma 4 itu
pada dasarnya lamanya 3,5 tahun. Sama dengan lulusan S1 dari perguruan tinggi yang lainnya. Hanya lulusan dari diploma 4 itu namanya sarjana sains terapan. Misalkan sarjana sains terapan elektronika gitu. Tapi kalau misalkan lulusan ITB ya dari elektro, dia tidak pakai sarjana sains terapan karena bukan vokasi, tapi lebih kepada sarjana teknik elektro seperti itu ya. Kemudian yang kelima adalah strata 1. Strata 1 itu adalah sama dengan sarjana, yaitu lama pendidikannya 3,5 tahun minimalnya, bahkan mungkin bisa sampai lebih tergantung kepada mahasiswa itu sendiri ya. Contohnya sarjana di sini SPD, sarjana pendidikan. Dia sudah menempuh S1 di UPI dengan jurusan misalkan pendidikan bahasa Indonesia, sehingga dia menjadi SPD bahasa Indonesia dari UPI. Atau misalkan dia lulusan dari Unpad Hukum, program studinya S1, makanya dia mempunyai gelar sarjana hukum. Kemudian kan kalau dari S1 biasanya akan lebih bagus kalau lanjut lagi sekolahnya, karena S1 itu akan lebih meluaskan lagi ilmunya itu di S2. Contohnya misalkan dari S1 anak bisa langsung ke S2. S2 itu gelarnya di sini yaitu master. Perkuliahannya minimal 2 tahun. Jadi setelah S1 kalian bisa langsung masuk ke S2, nambah tahunnya menjadi nambah 2 tahun, dan sehingga kalian lulus dari S2 punya gelar master. Dan yang terakhir, program pendidikan di perguruan tinggi yang formal adalah S3 atau strata 3. Lulusan dari strata 3 ini kalian mempunyai gelar tambahan, yaitu menjadi seorang doktor. Ya, lama pendidikan 1 tahun, bahkan bisa mencapai ada yang 5 tahun, tergantung kepada mahasiswanya itu sendiri. Nah, itu untuk jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Nah, sekarang bagaimana sih kita bisa masuk ke perguruan tinggi? Jenjang atau sistem masuknya bagaimana? Ini mungkin yang Ibu jelaskan di sini. Seleksi masuk perguruan tinggi. Seleksi masuk ke perguruan tinggi. Di sini ada 2, jalur tes dan jalur non tes. Sekarang perguruan tinggi setiap tahunnya selalu ada perubahan-perubahan di dalam seleksi masuk perguruan tinggi. Sampai dengan tahun kemarin seleksinya itu ke perguruan tinggi negeri ada 3. Pertama, namanya adalah SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Kalau dulu biasa disebut PMDK. Nah, itu adalah jalur masuk tanpa tes. Karena kenapa jalur masuk tanpa tes? Apa yang dilihat? Yang dilihat adalah selama dia bersekolah di SMA tersebut selama 3 tahun, dari mulai prestasi akademis, prestasi non akademis, dan tentang kegiatan segalanya kalian di sekolah nanti akan direkam dan nanti mungkin akan dimasukkan ke dalam SNMPTN. Kemudian yang kedua, ada jalur yang tesnya. Jalur yang tesnya itu adalah yang tadi SNMPTN jalur non tes. Yang jalur tes ada SBMPTN. Apa sih SBMPTN? Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri untuk seluruh PTN yang ada di seluruh Indonesia. Ya, nah SBMPTN sudah 2 tahun ke belakang ini adalah sebelum SBMPTN, anak-anak lulusan SMA ini harus mengikuti dulu UTBK, ujian tulis berbasis komputer.
Nah, UTBK ini salah satu syarat untuk bisa lanjut jenjang ke SBMPTN. Tapi nggak akan Ibu bahas dulu di sini sampai dengan mendetil. Ini Ibu hanya akan menjelaskan dulu sepintas. Jadi SBMPTN itu masuk ke jalur tulis. Nanti ada khusus. Ibu akan menerangkan apa itu SNPTN, apa itu SBMPTN. Dan yang ketiga adalah jalur tes itu adalah ujian mandiri atau UM. Pemerintah memberikan kewenangan kepada seluruh PTN di Indonesia boleh mengadakan ujian mandiri. Ujian mandiri itu diselenggarakan oleh PTN masing-masing. Yang memeriksa PTN itu sendiri, yang meluluskan PTN itu sendiri, yang menentukan keuangannya untuk masalah UKT dan segala macamnya itu adalah PTN itu sendiri. Tapi ini semua ada kuotanya masing-masing. Nanti mungkin Ibu akan bahas di lain kesempatan khusus untuk SNPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Nah, itu untuk seleksi masuk ke perguruan tinggi. Jadi ada jalur masuk, satu jalur masuknya tanpa tes, kedua jalur masuk tes yaitu SBMPTN, dan ditambah dengan jalur mandiri. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin itu sepintas penjelasan dari Ibu tentang kemana saya setelah lulus SMA. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, meskipun Ibu yakin beda cara belajar daring begini dengan cara kalian tatap muka. Karena Ibu lihat di video yang Ibu tugaskan kepada kalian, kalian sudah amat sangat kurang mengerti dengan cara pembelajaran daring di sini. Bahkan sampai kepala saya mau meledak, Bu. Saking saya tidak ngertinya, tugas terlalu numpuk. Guru juga hanya menerangkan aja tanpa saya, apalagi misalkan kalau saya kurang pandai untuk bisa langsung menerima penjelasan dari guru. Beda kalau dengan di sekolah. Jadi saya sulit untuk bertanya langsung. Namun mudah-mudahan penjelasan dari Ibu ini ada sebagian kalian bisa masuk ke dalam pengertian kalian tentang kemana saya setelah lulus SMA. Nah, di sini meskipun kalian ngeluh terlalu banyak tugas-tugas dan tugas, Ibu ingin mengetahui evaluasi sampai sejauh mana yang Ibu terangkan itu kalian bisa paham. Ya, dengan Ibu tugas tidak terlalu harus besok selesai, enggak. Yang penting kalian bisa mengerjakan tugas itu. Tugasnya kalian bisa tulis di buku BK aja, ya. Contohnya misalkan tugasnya itu, setelah kalian mengetahui orientasi lulusan sekolah menengah atas dan perguruan tinggi, isilah tabel di buku kalian. Oh ya, atau mungkin gini, nanti tugasnya Ibu tulis di WA, ya, di grup kelas. Jadi mungkin anak-anakku semuanya, itu pemaparan dari Ibu, sharing dari Ibu, meskipun sharingnya kita tidak bisa tanya jawab. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Kemudian, ya, jadi Ibu mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan penjelasan dari Ibu dan sharing, tujuannya ini sharing, tapi sharingnya itu tidak bisa kita langsung tanya jawab. Nanti kalau kalian ada yang tidak mengerti, silahkan kalian chat ke Ibu, di WA ke Ibu, japri ke Ibu, ya. Mudah-mudahan Ibu bisa jawab sesuai dengan apa yang Ibu ketahui. Terima kasih anak-anakku semuanya, tetap semangat dan jangan lupa terus berdoa dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.